Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin mensubmit artikel di jurnal ya, khususnya di OJS 3, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara submit artikel di OJS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan submit jurnal di OJS 3, yaitu jurnal Tadrib, jurnal pendidikan agama Islam. Oke, sebelum ke tutorialnya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah artikel ya, artikelnya harus sudah disiapkan, dan artikel tersebut juga harus sudah sesuai dengan gaya selingkung ya, dengan jurnal yang akan kita tuju ya, baik dari segi tata cara penulisannya ya, kemudian citasinya, dia menggunakan model body note atau footnote dan lain sebagainya. Tentunya kalau itu sudah dipersiapkan, langkah selanjutnya yang harus disiapkan adalah email yang aktif ya Bapak Ibu. Kalau memang nanti ada 2 atau 3 sampai 5, 6 autor penulis, maka Bapak Ibu juga harus menyiapkan ya 5 email ya sampai dengan 7, 8 ya, sesuai dengan penulisnya masing-masing ya. Kalau penulisnya atau autornya itu ada 3 orang, berarti emailnya yang aktif yang harus disiapkan itu adalah berjumlah 3. Kalau misalnya 4 berarti juga 4 ya. Jadi saya kira itu yang perlu disiapkan. Kemudian kita juga harus sudah melihat ya, sudah melihat gaya selingkung dari jurnal yang akan kita tuju. Oke, baik, langsung saja kita contohkan. Kita akan mensubmit di jurnal Tadrib ya, jurnal Tadrib, jurnal pendidikan agama Islam. Kita cari di Google ya, kita ketikkan Tadrib. Oke, sudah muncul. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah muncul ya jurnal Tadribnya. Artinya kalau kita ini sudah masuk di laman webnya jurnal Tadrib, jurnal pendidikan agama Islam. Nah, untuk mensubmit artikel di sebuah jurnal, kita syaratnya harus mendaftar dulu ya, atau istilah-istilah sekarang ini harus menjadi member, atau bisa juga kita katakan kita harus mempunyai akun ya di jurnal tersebut ya, yaitu punya user dan password. Nah, untuk cara mendaftar di jurnal itu ya, di seluruh jurnal ya, baik di OJS 2, OJS 3, ya kita harus register dulu ya, daftar dulu. Nah, registernya ini ada di pojok kanan atas ya, langsung saja kita klik register. Oke, nah kalau sudah masuk seperti ini ya, Bapak Ibu harus diperhatikan ya, yang wajib diisi itu ada bintang merah ya, ada first name, ada last name ya, ada afiliasi, ada country, kemudian email, user, password ya. Nah, oke, ini yang harus kita siapkan. Oke, langsung saja kita buka dulu artikel yang sudah kita siapkan tadi ya. Ini sudah saya siapkan latihan. Oke, namanya buah mangga. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita buat ya, buah. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, nanti silakan dibuat sesuai dengan nama masing-masing ya. Buah mangga. Afiliasinya apa tadi ya? Afiliasinya Universitas Hayalan. Nah, ini juga nanti disesuaikan ya, Bapak Ibu, disesuaikan dengan afiliasinya masing-masing ya. Kalau misalnya dari SMA, silakan diketikkan SMA-nya. Kalau dari universitas, silakan diketikkan ya di universitas ya, di mana Bapak Ibu mengajar ya, ataupun sedang menempuh ya perkuliahan biasanya ini untuk mahasiswa S2 misalnya, ataupun yang menempuh doktor ya. Country-nya kita isikan Indonesia ya, Indonesia ini sudah. Kemudian emailnya kita buat ya, email yang sudah aktif, misalnya tadi buah mangga @gmail.com. usernya kita bikin saja mangga 123.
Samakan aja ya Bapak Ibu biar mudah diingat. Mangga 123 di copy paste saja ya. Nah, ini Bapak Ibu harus diingat ini ya, user dan passwordnya. Jadi ketika kita ingin mensubmit lagi, misalnya nanti ingin submit kembali ya, kita tinggal masukkan user dan password ini. Oke, kalau sudah seperti ini dicek lagi ya buah mangga. Nah, ini kalau ada 3 kata ya namanya, ini bisa juga ditambahkan di sini. Ini berhubung 2 kata, jadi tidak perlu saya isi ya. Universitas sudah, country sudah, email sudah, password sudah. Oke. Nah, pada ini Bapak Ibu ini jangan diconteng ya. Ini khusus bagi para reviewer ya yang ingin mendaftar menjadi reviewer di sebuah jurnal, maka dia harus dicentang. Tapi ini tidak perlu dicentang ya. Tinggal kita klik register karena kita hanya mensubmit dan kita hanya sebagai author ya ataupun reader, kita hanya sebagai penulis dan pembaca ya. Langsung saja kita klik register. Oke, kalau sudah masuk seperti ini artinya kita sudah sukses ya, sudah sukses register di sebuah jurnal ya. Kalau ada bacaan make new submission, edit my profile, ya, continue browsing, ini artinya kita sudah sukses. Oke, langkah selanjutnya kita bisa langsung mensubmit artikel kita di jurnal yang sudah kita daftarkan tadi. Ini kan kita sudah sukses ya, maka langsung klik make new submission. Nah, maka kita sudah masuk di sini. Ini adalah ada 5 step ya Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Yang pertama ini silakan Bapak Ibu diconteng semua ya, ini diconteng semua. Kemudian kalau di sini ada pesan untuk editornya ya. Nah, ini boleh kita berikan pesan misalnya yang hormat editor jurnal Tadrib ya. Kemudian dituliskan apa pesannya. Kami sangat berharap artikel ini dapat dipublish ya di jurnal Bapak Ibu kelola. Mohon jangan sungkan menghubungi kami di nomor ini kalau kita ingin meninggalkan nomor ya, kalau memang tidak mau juga nggak masalah ya. Ini untuk biar mudah mudah untuk komunikasi saja ya, nomor WA misalnya sekian. Oke, kalau sudah kita memberikan pesan di sini, maka kita klik save and continue. Kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua ya, upload ya artikel. Tadi kan sudah saya sampaikan Bapak Ibu, kita harus sudah menyiapkan artikel ya, setidaknya kita punya judulnya, punya abstraknya, punya autornya, kemudian kata kunci ya, kemudian referensi ya. Oke, langsung saja kita pilih artikel teks ya, kemudian muncul laman untuk mengupload. Ini tadi sudah saya siapkan ya di sini. Ini adalah artikel latihan ya, percobaan. Oke, kita continue. Kalau memang namanya sudah benar, ini boleh diganti nama ya, bebas suka sesuai dengan namanya atau pakai nama instansi atau lain sebagainya ya. Continue, kemudian complete. Nah, ini tahap 2 sudah selesai. Kalau sudah muncul di sini, ini artinya artikel kita sudah tersave ya, sudah tersimpan, sudah sukses. Kita klik save and continue. Nah, kita masuk ke tahap 3, kita masuk metadatanya ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan ya, yang bintang merah ini yang wajib kita isi, title-nya, abstraknya. Kemudian ini nggak perlu ya, tapi saya kira ini juga sangat penting untuk kita isi ya, agar nanti para pengelola jurnal itu bisa
mempertimbangkan ya kelengkapan dari metadata jurnal yang kita submit di jurnal yang mereka kelola gitu ya. Oke, langsung saja title-nya kita buka artikelnya, tinggal kita copy pastekan saja ya. Judulnya ini misalnya penerapan metode bernyanyi ya, abstraknya kita sudah punya abstrak ya, tinggal di copy pastekan saja abstraknya, copy paste. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa diperbesar ya, biar rapi ya, rata kiri kanan bisa kita ini rata kiri kanan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ini ada list author ya, list author. Ini kan baru satu ya, ternyata kita 3 orang artikelnya, maka 2 orang ini Bapak Ibu harus dimasukkan. Ini kebanyakan dari author itu tidak memasukkan, sehingga ketika dipublish ya ada yang keberatan, ada yang minta direvisi dan lain sebagainya. Langsung saja kita masukkan ya, penulis kedua itu adalah buah apel ya. Maka caranya bagaimana caranya? Tinggal kita add contributor. Ya, tinggal kita tulis di sini tadi namanya buah ya apel ya. Oke, buah apel. Kontaknya buah apel @gmail.com, country-nya Indonesia ya, universitasnya apa tadi ya, Universitas Dalam Mimpi ya Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh, nanti disesuaikan dengan afiliasi dari Bapak Ibu ya, apa dari universitas atau dari sekolah ya. Nah di sini perannya sebagai apa, atau dia translator berarti kita klik translator, kalau dia author ya bantu menulis berarti kita klik author misalnya. Kemudian ini Bapak Ibu jangan lupa ya dicentang ya include ini, agar dia nanti masuk di web laman jurnalnya ya. Kalau tidak dicentang nanti tidak muncul. Kemudian kita save. Oke, buah apel sudah masuk. Kita masukkan author yang ketiga ya, buah jeruk ya, buah jeruk author yang ketiga. Tinggal kita add contributor, kita ketikkan buah jeruk ya, kemudian emailnya buah jeruk @gmail.com, country-nya Indonesia. Nah, universitasnya apa tadi ya, universitas coba-coba ya, ini karena kita latihan ya Bapak Ibu, nanti disesuaikan. Nah, ternyata dia sebagai author juga, misalnya baru kita centang author ya, karena dia ikut andil dalam menulis artikel Bapak Ibu, maka kita klik save. Nah, maka 3 author ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ternyata terjadi kesalahan ya, ternyata yang penulis 2 itu buah jeruk. Apa kita harus mengulang? Nggak perlu ya Bapak Ibu, tinggal kita cing saja ya, tinggal kita order di sini, kita naikkan buah jeruknya, kemudian down, dia jadi penulis atau author yang kedua. Itu kalau misalnya terjadi kesalahan ya Bapak Ibu, bisa dinaik, bisa ditukar di sini ya, kemudian down. Oke, sudah pada tahap penambahan author. Selanjutnya kita masuk pada keywordnya ya. Keywordnya ini Bapak Ibu jangan lupa ketika kita mengcopy pastenya jangan ditekan enter ya, tapi ditekan itu koma bawah. Nah itu yang benar ya, kita klik koma bawah ya. Cuma kalau kita klik enter juga bisa ya, sebetulnya nggak masalah, koma bawah juga bisa ya Bapak Ibu. Setiap kata kunci jangan lupa ditekan koma bawah atau di enter ya, agar dia karena ini kan kata kunci, jadi dia harus harus per kata ya, tidak boleh nyambung. Nah ini yang benar ya Bapak Ibu, tapi yang seringkali yang salah itu mereka langsung semuanya ini di copy paste kan ke sini ya.
ini salah. Jadi yang benar itu adalah satu-satu ya, misalnya metode ya, kemudian enter, kemudian bernyanyi, enter, kemudian satu lagi dalam meningkatkan daya ingat, misalnya daya ingat. Oke, nah ini kata kuncinya. Kemudian selanjutnya referensi, tinggal kita copy pastekan saja referensinya ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Oke, paste. Oke, sudah. Berarti ini sudah lengkap ya. Sebelum diakhiri kita cek lagi, jangan sampai ada tulis ya, title-nya dicek, abstraknya juga dicek ya, silahkan dicek sudah betul atau tidak. Kemudian autornya sudah sesuai ya, kalau dua orang, kalau satu orang, kalau tiga orang harus diisi di sini. Keywordnya, referensinya sudah oke. Kalau sudah, tinggal kita save and continue. Nah, kemudian selesai, kita klik finish submission, klik OK. Tinggal kita tunggu ya Bapak Ibu, kita tunggu. Kalau misalnya terjadi loading lama nggak masalah Bapak Ibu ya, dia menyimpan ya, biasanya dia langsung otomatis tersimpan ya, tergantung dari jaringan Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia sudah lama nggak apa-apa, kita reload saja. Nah ini kalau di reload kan seperti ini, berarti kalau Bapak Ibu semua dihadapkan seperti ini ya, tinggal kita klik di about ya, kemudian cari dashboardnya. Oke, nah ini kan sudah masuk ya Bapak Ibu ya, tanda artikel sudah tersubmit itu dia sudah ada di sini ya, sudah ada di my queue ya. Ini sudah, artinya artikel kita sudah masuk ya. Kita klik di sini, ini sudah betul judulnya, ada autornya ada 3 orang. Ini tadi komentar kita sudah ada di sini. Kalau nanti ada respon ya, ada respon, nanti akan ada jawaban di sini ya Bapak Ibu, akan ada muncul di sini, ada jawaban di sini ya. Ini artikel yang sudah kita upload. Nah, kemudian kita Bapak Ibu tinggal menunggu ya, kita menunggu apabila nanti artikel kita sudah masuk tahap review, maka di sini akan ada artikel kita ya, copy editing sampai nanti production ya, artinya artikel kita siap untuk dipublish ya oleh pengolah jurnal yang sudah kita tuju tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini artinya kalau sudah seperti ini kita sudah selesai dalam mensubmit artikel. Nah ini adalah nomor ID autornya ya, 13040, ini adalah nomor ID autor. Nah, kemudian Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita ingin ingin mensubmit artikel baru, tinggal kita klik di sini saja, new submission. Misalnya kita untuk edisi berikutnya kita mau submit lagi ya, tinggal kita login pakai akun yang kita buat tadi di jurnal yang sudah kita tuju. Misalnya kita logout ya, kan ini tadi passwordnya itu mangga 123 ya. Kita misalnya ini di tahun berikutnya kita ingin submit lagi, misalnya login. Oke, nah ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, kita tidak perlu lagi register ya. Kalau sudah punya akun, tinggal kita klik new submission. Maka kita tinggal ikuti seperti tadi ya. Ini ada 5 tahapan ya. Sini semuanya di checklist. Kalau ada pesan, ini upload artikel, ini metadata, ini konfirmasi, ini finish ya, sudah selesai. Oke Bapak Ibu, itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat, dan kami berharap Bapak Ibu untuk selalu semangat ya untuk mempublish artikelnya, karena bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia akademik, tentunya ini tidak akan pernah lepas ya, karena kita sebagai insan akademik harus selalu produktif ya dalam menulis, dalam mempublish ya, baik itu artikel, penelitian dan lain sebagainya. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
ya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Jangan lupa di like ya, kemudian di share dan di subscribe. Baik, itu saja. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.